Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal etanol lagi. Banyak ya yang menganggap bahwa etanol itu bahayanya terjadi ya, kelihatan langsung. Cukup banyak yang seperti itu. Yang sering diomongkan adalah higroskopisnya. Higroskopik apa hidro apa ya bola pokoknya sifat menyerap air. Padahal ya bahayanya bukan cuma itu, tapi kandungan energi yang berkurang, juga resiko misah. Jadi kalau ya bensinnya sudah kelamaan ngendon di tangki bisa misah. Ini terutama bahaya untuk kendaraan yang jarang dipakai dan bensinnya dibuat full tank ya. Jadi justru pakai bensin full tank itu lebih beresiko kalau bensinnya etanol. Kenapa full tank beresiko? Karena full tank itu artinya bakal terus menerus menyisakan bahan bakar ya di tangki, padahal masa penyimpanan bensin beretanol itu lebih pendek. Penulis nggak tahu berapa lama bedanya ya, mungkin nggak separah FAME, tapi ya tetap parah. Makin parah lagi kalau di tangki ada airnya, bisa terjadi misah lebih awal. Kalau sudah misah gitu ya bisa mogok kendaraan, karena yang lewat air bukan bahan bakar, ya nggak bisa nyala ya. Ada yang ngomong kalau di tangki jadi ada airnya bisa kena water hammer, ya nggak juga. Ingat bahwa water hammer itu adalah airnya banyak banget, sementara kalau air di tangki dimasukkan ruang bakar kan pakai injektor. Ya problemnya adalah nggak bisa nyala itu aja, bukan sampai kena water hammer ya. Kendaraan yang benar-benar kena itu adalah kalau misal ketika pakai bahan bakar yang beretanol, itu mesinnya jadi panas, apalagi sampai ngelitik, apalagi sampai tenaga berkurang banyak atau makin boros. Itu ya kendaraan-kendaraan yang harus hati-hati, karena ya kalau itu dipaksakan terus kemudian kendaraannya dipakai ngebut dan seterusnya, bisa jebol mesinnya. Jebol karena tanda-tanda itu sudah tanda-tanda merah ya, tanda-tanda bahaya bahwa bahan bakarnya menyebabkan kekurangan oktan. Jadi kalau sampai kendaraannya makin panas, apalagi sampai ngelitik, itu harus benar-benar hati-hati. Begitu juga kalau sampai tenaga berkurang drastis, turun 10%, 20%, nah itu harus waspada ya. Konsumsi bahan bakar juga harus diperhatikan. Tentu kita juga harus membedakan dengan kalau takaran SPBU-nya nggak tepat ya, karena jelas beberapa SPBU yang bukan dikelola Pertamina, bukan dikelola swasta, itu takarannya tidak tepat. Jadi ngisi 1 liter dikasih bahkan ada yang sampai 800 ml. Kalau boros dari situ ya beda lagi. Boros kalau bisa kita lihat dari MID ya. Kalau di MID-nya sampai turun drastis, nah itu harus warning. Terus ada juga yang kena langsung seperti berebet. Berebet ini sepertinya kena terutama di motor Yamaha cc besar ya. Tapi ada juga beberapa motor lain, juga ada beberapa mobil yang kalau pakai Pertamax yang ada etanolnya, itu jadi berebet. Jadi nyendat-nyendat, bukan berebet ya. Kalau berebet gitu ya, tapi ini nyendat-nyendat.
karena bahan bakar tidak bisa terus menerus dilarikan ke injektor karena kena vapor lock, kena uap, kena gelembung. Jadi ketika bensinnya dipompa menghasilkan gelembung. Kalau sudah seperti itu mungkin tergantung dari mekanisme pompanya ya. Mungkin kalau mekanisme pompa dari Yamaha itu paling menyebabkan gelembung sehingga terjadi vapor lock. Ya kalau motornya Yamaha mungkin harus pakai pompa bensin aftermarket barangkali, tapi mbok maneh lah. Harus dirubah desainnya barangkali sehingga bisa membuat pompa bensin yang tidak menyebabkan buih. Jadi vapor lock itu penyebabnya buih ya. Jadi karena salurannya ada buihnya, jadi nggak bisa ngalir lancar bahan bakarnya. Karena nggak lancar bahan bakarnya ya jadi masalah. Kalau untuk masalah mesin dingin jadi sulit nyala, penulis nggak tahu ya. Kalau itu bisa aja karena kurang energi. Jadi kalau dari pengalaman penulis, kalau bensinnya energinya kurang jadi susah nyala kalau mesin dingin atau cuaca dingin. Karena pada saat mesin dingin atau cuaca dingin itu setelan AFR butuh poros. Jadi pengalaman dari karbu ya, pengalaman pakai motor karbu, kalau setelan terlalu irit itu saat pagi itu susah dinyalakan. Jadi penulis itu kan sebelumnya motornya Suzuki Spin, disetel sangat irit. Jadi setelan jarum itu sampai angka 1 ya, paling mentok. Padahal biasanya setelan iritnya Suzuki itu 3. Jadi dari 5 tahapan itu disetel 3. Katanya kurang dari itu bakal menyebabkan sulit menyala pada saat mesin dingin atau pagi hari. Dan penulis pakai 1. Yo irit pol. Lebih irit dari Honda Beat, bahkan seirit Nex 2. Mesinnya 125 cc, pada tenaganya juga tenaga 125 cc. Masih cukup berimbang lah melawan Vario 125. Padahal 125 Vario itu termasuk yang disetel kencang kan? Seimbang. Juga Xeon, lawan Xeon sih banter. Tapi ya gitu, kalau pagi itu sulit nyala. Jadi ya penulis terpaksa mengatur bukan jarumnya tapi dari pilot jetnya. Jadi pilot jetnya terpaksa penulis agak boroskan. Pilot jet itu setelannya sensitif ya. Penulis pakai yang dari luar yang ada setelan kuningan yang bisa diputar pakai obeng, bukan diputar pakai tangan ya. Kalau diputar pakai tangan beda lagi. Setelan yang bisa disetel pakai obeng itu ada 2 kalau di motor karbu. Yang satu untuk RPM stasionernya, yang satu untuk setelan pilot jetnya ya. Nah penulis pakai yang kedua itu disetel, itu setelannya sangat sensitif. Jadi muter 1/8 pun itu pengaruhnya besar. Ini tentu kalau setelannya sudah pas. Jadi kalau sudah pas, kelebihan 1/8 itu gak enak, gak ada tenaga. Kurang 1/8 itu jadi berat ya. Tarikan gas nggak spontan. Nah kalau sudah pas, tarikan spontan tenaga paling enak. Suara knalpot juga mantap. Nah karena mesin kalau dingin itu sulit menyala, dan penulis ngomong sulit itu ya sulit ya, dinyalakan beberapa kali gak budal-budal. Sampai mesin harus dipanasi juga. Jadi mesin sudah deng digas, mesin ini mati.
Nah karena mesin sulit menyala ya terpaksa lah setelan ini di poros no city hanya untuk kondisi mesin dingin. Ya kemungkinan karena itu ya, karena kandungan energinya terlalu minim sehingga mesin sulit menyala. Nah kalau sudah terlalu minim kandungan energinya ini agak sulit ya. Solusi ini mbuh opo, mungkin bisa minyak samin cap onta, bisa pakai minyak wijen cap bunga matahari, mbuh lasing di. Tapi bahaya dari bensin Pertamax itu terutama pada ya karat ya, jadi karat, terus korosi saluran, karet-karetnya jadi lembek kalau nggak salah ya. Ini tentu kalau dari pabrikannya tidak merancang sistemnya salurannya itu sehingga tahan terhadap bensin beretanol. Harusnya secara peraturan kendaraan-kendaraan yang dibuat di Indonesia saat ini, kendaraan baru itu harus aman terhadap bensin beretanol. Tapi ya nyatanya tidak ya. Dari selang bensin penulis minim ya informasinya ya. Walau pernah lihat ada juga yang masalah selangnya, tapi biasanya terjadi di motor lama. Yang sering terutama adalah tangki karatan. Ini paling banyak. Bahkan kalau ya penulis cari-cari kemarin itu malah di kendaraan-kendaraan yang baru. Jadi kendaraan umur seminggu itu sudah ada ciri-ciri karat. Hanya seminggu. Jadi yo cukup ya mencengangkan juga karena jadi seperti itu. Ya apa mana? Sekarang bensinnya ono opsine Pertamax. Pakai Pertalite itu apa kurang oktane. Orang yang mau nggak mau harus pakai Pertamax. Mungkin etanol bisa dihilangkan, tapi kalau etanolnya dihilangkan kandungan energinya kurang. Jadi ya harus ngoplos sendiri ya. Ngoplos sendiri yang ya tentu saja biaya bensinnya jadi nggak murah. Dari misal harga 12.500 karena harus dioplos macam-macam jadi 15.000 per liter. Tapi ya lekon alternatif lain ya terpaksa itu ya. Untuk solusi mencegah karat sendiri ya biasanya sih pakai minyak, tapi tentu ya efek minyak terbatas. Minyak itu ya ada yang pakai minyak goreng, ada yang pakai oli samping, ada yang pakai oli mesin. Dosisnya harusnya nggak butuh banyak ya, 1 ml per liter saja. Apa mana ya, kalau untuk mengurangi pemisahan antara etanol dan bensinnya ya, selain untuk memastikan bahwa di tangki nggak ada airnya, ya pakai emulsifier. Emulsifier itu adalah zat yang bisa membuat air bisa lebih menyatu dengan minyak. Nah, kalau yang di sini adalah etanol dan bensinnya. Contoh emulsifier adalah margarin. Jadi margarin itu ada yang mengandung emulsifier. Kebanyakan margarin mengandung itu karena pemakaiannya adalah untuk kue. Kalau untuk kue butuh zat yang bisa membuat air bisa menyatu dengan minyak, karena butuhnya begitu. Jadi ya kebanyakan margarin, termasuk juga yang minyak samin caponta, itu punya sifat seperti itu. Karena mudah menyatu, jadi ya nggak gampang misah. Problem terjadi kalau sampai
etanolnya misah di dalam tangki. Airnya ya sangat cepat membuat tangki korosi. Terus kalau air sampai kesedot injektor, kesedot pompa, ya pompanya itu bisa rusak, injektornya juga bisa rusak. Tapi minim bisa terjadi mesinnya nggak akan jalan. Nah, kasus mogok Lexus setelah pakai Pertamax, kalau menurut penulis rasanya seperti itu ya. Katanya filternya jadi hitam, salurannya jadi hitam. Bisa jadi itu airnya sudah misah, terus airnya membentuk jamur atau bakteri atau ya zat lain yang tumbuh karena keberadaan air. Mungkin juga lumut ya. Tapi bagi penulis sendiri, Pertamax adalah bensin yang paling buruk dari Pertamina. Pertamax Turbo itu juga sama buruknya. Jadi kalau memang nggak kepepet, ya nggak usah pakai lah. Tapi kalau sudah pakai ya harus dilakukan pencegahan. Rasanya mau tidak mau orang jadi tidak lepas dari aditif. Aditif kalau bisa nambah energi, kalau nggak bisa ya minim mengurangi resiko karat. Kalau nggak bisa ya mengurangi resiko pemisahan air. Untuk nambah energi itu jarang sekali ada di pasaran aditifnya, karena kebanyakan aditif adalah untuk nambah oktan. Jadi biasanya solusinya adalah Pertalite dicampur aditif itu jadi nggak sama kayak Pertamax. Jadi kebanyakan aditif seperti itu. Ya itu bisa jadi solusi juga. Cara nambah energi lain ya bisa pakai toluen, asetilen. Cara lain ya pakai cemenite, prokapasitor, magnet, apa maneh ya pakai kumparan. Kalau misalnya kalau bondo susah cari magnet apa jenenge, magnet ferit. Ukuran magnet itu yang dibutuhkan sangat besar ya. Jadi sebesar sebesar kepalan tangan ini untuk motor. Jadi untuk sepeda motor butuh magnet sebesar ukuran kepalan tangan. Kalau untuk mobil ya mungkin ukurannya sepertiga helm butuh ya. Ini pengalaman praktis ya. Jadi mobil diesel dikasih magnet yang ukurannya sepertiga helm, itu tarikannya jadi kayak mesin bensin. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.